Sepekan terakhir, Polri, TNI, dan BNN gencar menggulung jaringan narkoba di berbagai daerah. Langkah ini bertujuan menghancurkan bisnis narkoba yang kian menggurita. Letusan senjata mewarnai penangkapan dua bandar besar narkoba di Palembang. Unit Intelkam Resort Kota Palembang membekuk dua tersangka berinisial PZ dan ST di sebuah warung di kawasan kilometer 12 Kota Palembang. Penangkapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan informasi masyarakat yang melaporkan rencana peredaran 10 kg ganja dari Aceh menuju Kabupaten Musi Banyu Asin. Selain mengamankan daun ganja siap edar, polisi juga menemukan sepucuk pistol dari mobil tersangka. Sementara seorang pelaku buron dalam penangkapan tersebut. Setelah kita tangkap, terdapat ada 10 bal atau 10 kilo ganja disertai dengan adanya senjata api dalam mobil tersebut. Dalam sepekan terakhir, aparat gabungan Polri dan TNI gencar menggelar razia narkoba di berbagai kota. Upaya pemberantasan narkoba bukan hanya ditujukan pada warga sipil, tapi juga di lingkungan aparat keamanan. Di Jakarta, pada Rabu malam kemarin, 500 personil tim gabungan TNI Polri merazia tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Pusat. Polisi menemukan berbagai jenis narkoba yang dibawa pengunjung. Sebanyak 51 orang terbukti positif menggunakan narkoba. Mereka yang positif narkoba langsung dibawa ke kantor BNN untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa hari sebelumnya, TNI Angkatan Darat juga melakukan bersih-bersih narkoba di lingkungan komplek perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dari operasi selama 2 hari itu, berhasil dijaring sejumlah pengguna yang diduga pengedar dari pihak TNI, polisi, dan sipil. Sebanyak 8 prajurit dan 6 warga sipil dinyatakan positif menggunakan narkoba. Di antaranya 6 sipil yang positif narkoba tersebut terdapat seorang anggota DPR. Intel POM Kostrad juga menangkap 5 anggota polisi yang diduga sebagai pembeli. Razia tak hanya digelar di tempat hiburan malam. Di Medan, tim gabungan menggerebek asrama TNI Abdul Hamid. Penggerebekan bermula dari upaya penertiban rumah dinas mantan anggota TNI yang masih ditempati keluarga TNI yang sudah pensiun. Saat penertiban itu, petugas menemukan sejumlah narkoba di beberapa rumah. Temuan itu langsung ditindaklanjuti dengan penggeledahan dan penggerebekan di rumah lainnya. Hasilnya 31 orang ditangkap beserta barang bukti narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Komjen Budi Waseso meminta seluruh aparat serius memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Buas menilai selama ini aparat dan pemerintah kurang serius memberantas narkoba. Ya, itulah satu gambaran ya. Kita memahami betul bahwa narkotika ini begitu parah ya. Karena tidak mengenal lagi ya profesi, golongan ya. Itu semua ya ada ya penyalahgunaan narkotika di seluruh lini ya. Dari mulai TNI sampai lini terendah. Ya, sampai sekarang sudah sampai kepada korbannya anak-anak TK ya. Kenapa anak-anak TK dan SD? Itulah yang dijadikan korban oleh mafia ini untuk regenerasi pangsa pasar berikutnya. Maraknya peredaran narkoba dan terkuaknya kasus narkoba di lingkungan aparat penegak hukum mendapat perhatian Presiden Jokowi. Presiden bahkan berjanji menjadikan pemberantasan narkoba sebagai prioritas program kerja pemerintahannya. Dalam rapat terbatas membahas pemberantasan narkoba, Presiden meminta semua lembaga bersama-sama memerangi peredaran narkoba di tanah air. Lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif lagi, dan dilakukan secara terpadu. Dan pada kesempatan ini, saya ingin agar semua kementerian lembaga menghilangkan ego sektoral, semuanya keroyok rame-rame, karena ini menurut saya adalah ranking pertama masalah kita, masalah besar kita. Pengungkapan kasus narkoba di asrama prajurit Kostrad Tanah Kusir, Jakarta ternyata menyeret anggota DPR RI dari Komisi 4, Fani Syafriansah alias Ivan Has.
Putra Wakil Presiden Hamzahas itu diduga terlibat dalam kasus narkoba dan terjaring saat razia. Politikus P3 ini kini ditangani Mabes Polri. Menanggapi kasus Ivan Has, Ketua DPR Ade Komarudin dan wakilnya Agus Hermanto menegaskan anggota DPR yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Jika terbukti bersalah, maka sanksi pemecatan bisa langsung dijatuhkan. Jika terbukti harus berikan tindakan tegas dan hukum harus dijalankan, ditegakkan, dan langsung saja saya kira aparat penegak hukum. Mahkamah Kehormatan Dewan juga pasti akan berproses, di mana salah satu anggotanya yang terkena narkoba dan dibuktikan dan benar, ya sudah pasti dipecat dari DPR. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membenarkan anggota DPR Ivan Has terlibat dalam kasus narkoba dalam penggerebekan di asrama Kostrad. Selain Ivan Has, ada pula 5 anggota Polri yang tengah diselidiki dalam kasus yang sama. Badrodin menambahkan dirinya masih harus mengonfirmasi seperti apa keterlibatan personil Polri di kasus tersebut. Anggota Polri itu tidak ada di tempat itu, cuman di daftar pembelian. Yang di itu ada namanya. Jangan sampai salahkan, anggota Polri-nya ada di situ. Enggak, makanya kita sedang konfirmasi gitu loh. Saya nggak tahu kalau Ivan Hasnya terus yang lain-lain itu apakah memang ada di tempat atau tidak. Makanya sebetulnya tanya sumbernya di Kostrad gitu loh. Peredaran narkoba di Indonesia saat ini memang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dikutip dari media Indonesia, hingga awal tahun ini lebih dari 4 juta penduduk Indonesia jadi pemakai narkoba. Dalam menjalankan bisnis haramnya, para bandar dan pengedar narkoba juga semakin terorganisir. Mereka menyusup ke semua bidang termasuk menyasar politikus, pejabat pemerintahan hingga para penegak hukum. Terorganisirnya para pengedar narkoba terlihat dari berbagai perlawanan mereka akhir Januari silam. Dalam penggerbekan di Berlan misalnya, para pengedar narkoba berani melawan polisi. 2 orang polisi mengalami luka bacok dan 1 orang personil bernama Bribka Taufik Hidayat meninggal dunia. Gugurnya Bribka Taufik membuat Polda Metro Jaya gencar memerangi bandar narkoba. Baku tembak mewarnai penggerbekan sarang narkoba di berbagai tempat di Jakarta. Inilah suasana penggerebekan di Johar Baru, Jakarta Pusat. Baku tembak tak terelakkan karena pengedar narkoba melakukan perlawanan dan menembaki polisi. Riko yang jadi target polisi bersembunyi di rumah orang tuanya. Riko merupakan satu dari sejumlah orang yang menjadi buruan pihak kepolisian atas kasus tewasnya Bribka Taufik di Kampung Berlan beberapa hari sebelumnya. 5 hari terakhir, Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional atau BNN berhasil menggulung jaringan narkoba dari berbagai lokasi. Dari beberapa kasus penangkapan bandar dan pemakai narkoba juga menyasar asrama-asrama TNI. Menurut pengamat penyalahgunaan narkoba, Benny Mamoto, pemberantasan bandar dan pengedar narkoba harus dilakukan secara konsisten. Selama ini bahaya buruk narkoba tidak pandang bulu. Ia hadir tidak mengenal kepangkatan dan status sosial. Oleh sebab itulah, menurut Benny Mamoto, peran keluarga menjadi penting, khususnya dalam membina anak sehingga mampu menangkal setiap pengaruh negatif narkoba. Sekali lagi, narkoba tidak pandang bulu, tidak dibatasi dengan pangkat, kemudian jabatan. Nah, ini yang menurut kami sekarang diperlukan adalah semua berawal dari keluarga. Bagaimana keluarga itu membina anak-anaknya untuk nanti dia menjadi punya daya tahan, punya kekebalan dari pengaruh-pengaruh negatif. Bagaimana pembinaan mental mereka, kerohanian mereka, dan sebagainya. Ini start dari keluarga. Narkoba merupakan satu dari kejahatan luar biasa yang perlu penanganan secara spesial atau khusus. Narkoba ini nyatanya merusak setiap penggunanya. Hal ini terlihat dari separuh penghuni lapas adalah tahanan narkoba. Sepanjang tahun 2015 terdapat 50.000 tersangka kasus narkoba yang ditangkap, dengan jumlah kasus mencapai 40.900 kasus yang ditangani Polri dan BNN. Jumlah barang bukti yang berhasil diamankan sekitar 20% dari total narkoba yang beredar.
Untuk itu, Kapolri segera membentuk Satgas khusus menangani masalah narkoba. Satgas ini terdiri dari unsur BNN, Polri, TNI, BIN, Bea Cukai, Kemenkes, dan Kemensos. Sebagian besar lembaga pemasyarakatan kita itu separuhnya lebih itu adalah tahanan narkotika. Oleh karena itu ini sudah dalam kategori membahayakan. Jumlah barang bukti yang kita sita itu sekitar ganja itu 23,2 ton tahun 2015. Kemudian heroin itu memang sedikit, hasis, kokain sedikit, ekstasi 1.072.328 butir. Kemudian sabu 2,3 ton. Pemberantasan dan perang terhadap bandar narkoba harus terus digiatkan tanpa jeda. Jaringan peredaran yang rapi, luas, dan terorganisir wajib diperangi dengan kerjasama dan kerja cerdas semua pihak di tanah air. Semua demi untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari jeratan barang haram itu.